Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia dan mendukung channel ini. Semoga video-videonya bermanfaat buat teman-teman semua dan membawa keberkahan. Jadi jangan lupa untuk mengajak teman-teman lainnya untuk like, subscribe, share, dan komen teman-teman. Terima kasih. Oke, masih dalam Geophysics Series dan masih dalam metode listrik. Kali ini saya ingin berbagi mengenai spontaneous potensial atau SP atau bisa juga disebut self potensial atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai potensial diri teman-teman. Oke? Agenda kita hari ini, seperti biasa, saya ingin memulai dengan menerangkan apa itu SP, bagaimana metode SP ini bekerja, dan yang terakhir, saya ingin berbagi beberapa studi kasus dari aplikasi metode SP itu sendiri di lapangan. Seperti apa? Oke, teman-teman? Saya mulai dengan konsep dasar dari SP itu sendiri. Jadi, jika teman-teman menonton video saya sebelumnya, yaitu resistivity, maka teman-teman akan mendapatkan pemahaman tentang apa dan bagaimana metode listrik itu bekerja, teman-teman. Jadi, seperti halnya resistivity, maka SP ini juga merupakan metode listrik, teman-teman. Jadi, baik SP maupun resistivity, dia akan mengukur beda potensial, teman-teman. Untuk resistivity, dia akan mengukur beda potensial dari sumber arus listrik yang diinjeksikan ke dalam permukaan bumi, teman-teman. Jadi, nilai beda potensial di resistivity itu akan berbanding lurus dengan tahanan jenisnya, teman-teman. Oke? Jadi, metode resistivity itu termasuk ke dalam metode listrik yang aktif karena dia menggunakan sumber arus listrik. Seperti itu, teman-teman. Untuk SP sendiri, beda potensial yang diukur itu adalah beda potensial yang dihasilkan dari sumber alami dari bawah permukaan bumi, teman-teman. Jadi, pada SP ini, kita tidak menggunakan sumber arus listrik, teman-teman. Oleh karena itu, metode SP ini digolongkan ke dalam metode listrik pasif. Jadi, itu yang membedakan antara SP dengan resistivity, teman-teman. Oke? Pertanyaan selanjutnya, apakah proses fisis yang menyebabkan sumber potensial SP itu sendiri, teman-teman? Jadi, sampai saat ini, proses fisis seperti apa yang dapat menyebabkan potensial SP ini masih belum jelas, teman-teman. Akan tetapi, menurut para peneliti, diduga arus atau aliran air di bawah permukaan bumi berperan dalam proses timbulnya potensial SP itu sendiri, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum saya melanjutkan ke beberapa tipe potensial SP itu, maka saya ingin kembali ke sejarah awal mula ditemukan metode SP ini, teman-teman. Jadi, pada tahun 1800-an, Robert Fox dari Inggris, dia pertama kali melakukan pengukuran SP, teman-teman. Jadi, jika kita melihat ke kartun ini, Fox dia menggunakan elektroda yang terbuat dari tembaga yang dihubungkan terhadap galvanometer. Jadi, elektroda ini ditanam di bawah permukaan dan dihubungkan ke galvanometer. Jadi, Fox
melakukan pengukuran sepanjang lintasan nilai dari SP-nya, teman-teman. Jadi, menurut Sipok, anomali yang disebabkan oleh material atau biji tembaga sulfit pada saat itu yang dia ukur, itu akan menimbulkan potensial mineral, teman-teman. Jadi, nilainya akan negatif. Jadi, Fox menemukan hubungan antara nilai dari SP dengan keberadaan dari tembaga sulfit itu sendiri, teman-teman. Jadi itu sejarahnya seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi metode ini kurang lebih sudah berumur 200 tahun, teman-teman. Jadi udah tua sekali ya, teman-teman. Oke. Seiring waktu, berdasarkan sumber dari potensial SP itu sendiri, maka kita kelompokkan potensial SP ini ke dalam 4 golongan, teman-teman. Jadi pertama, potensial SP yang disebabkan oleh elektrokinetik. Jadi pada elektrokinetik ini, maka akan berasosiasi dengan aliran fluida dan fluida termal di bawah permukaan bumi. Jadi aliran yang terjadi di bawah permukaan bumi ini akan menghasilkan potensial elektrokinetik, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya adalah potensial termoelektrik. Jadi mekanismenya itu dihasilkan dari gradien temperatur di bawah permukaan bumi itu sendiri, teman-teman. Jadi perbedaan gradien temperatur akan menghasilkan potensial termoelektrik. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya adalah potensial elektrokimia. Jadi potensial elektrokimia ini dihasilkan dari interaksi antara mineral dengan fluidanya di bawah permukaan bumi. Salah satu contohnya, beberapa contohnya adalah potensial sel, potensial difusi, atau ini potensial membran. Kalau di pengukuran SP di lubang bor, potensial sel dan potensial membran ini itu adalah potensial yang dihitung, teman-teman, atau diukur, teman-teman. Saya di sini tidak akan membahas seperti apa itu potensial sel atau potensial difusi atau potensial membran. Ini karena merupakan bahasan tersendiri di bidang evaluasi formasi, teman-teman, untuk metode SP. Oke. Dan yang terakhir adalah potensial mineral. Jadi potensial mineral ini akan berasosiasi dengan sulfit, biji sulfit yang masif, teman-teman. Jadi kalau kita kembali ke Fox, itu sebenarnya yang dia ukur itu adalah potensial mineral. Jadi seperti itu, teman-teman. Jika kita merujuk ke tabel anomali SP ini yang berhubungan dengan sumber geologi, maka kita golongkan anomali SP ini ke dalam 2 golongan, teman-teman. Jadi pertama, potensial mineral. Jadi potensial mineral ini disebabkan oleh mineral-mineral sulfit, grafit, magnetit, kol, mangan, quartz, dan pegmatit. Jadi untuk sulfit, grafit, magnetit itu akan kol dan mangan akan memiliki nilai anomali SP negatif. Nilainya sekitar ratusan milivolt, teman-teman. Sedangkan untuk anomali SP yang disebabkan oleh quartz dan pegmatit itu akan bernilai SP positif. Nilainya sekitar puluhan milivolt, teman-teman. Selanjutnya, potensial background. Jadi potensial background ini adalah potensial yang disebabkan oleh aliran fluida dan juga reaksi geokimia.
itu nilainya akan positif dan juga negatif. Nilainya lebih kecil daripada 100 milivolt, teman-teman. Sedangkan background potensial yang lain yaitu bioelektrik itu disebabkan oleh aktivitas dari tumbuhan di bawah permukaan bumi seperti aktivitas fotosintesis dan lain-lain itu akan bernilai negatif. Jadi SP anomalinya akan bernilai negatif dan nilainya lebih kecil dari 300 milivolt, teman-teman. Sedangkan untuk pergerakan dari air tanah itu nilainya bisa positif dan bisa negatif. Dan nilainya itu sekitar ratusan milivolt, teman-teman. Dan yang terakhir dari potensial background adalah potensial topografi, teman-teman. Jadi untuk topografi ini sangat spesial, harus kita perhatikan karena kalau kita menemukan nilai topografi yang lebih besar dari 1 volt atau di atas 1 volt, maka itu harus kita koreksi, teman-teman. Jadi nilainya itu akan negatif, teman-teman. Jadi dalam pengukuran SP ini, nilai SP itu akan berfluktuasi, teman-teman. Jadi bisa positif, bisa negatif, teman-teman, termasuk apa itu disebabkan oleh potensial mineral ataupun background potensial, teman-teman. Jadi tujuan dari survei SP itu sendiri adalah untuk memetakan beda potensial listrik alami sebagai hasil dari reaksi elektrokimia di bawah permukaan bumi. Seperti itu, teman-teman. Jadi untuk anomali unit dinyatakan dalam milivolt. Oke, itu teman-teman. Jadi metode SP ini sangat murah, sangat sederhana, dan biasa digunakan dalam bidang perminyakan, khususnya dalam pengukuran di lubang bor, teman-teman. Seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana kita mengukur SP? Seperti halnya metode resistivity, teman-teman. Jadi SP pun dia bisa diukur di atas permukaan maupun di bawah permukaan atau di dalam lubang bor, teman-teman. Jadi yang diukur sama-sama beda potensial, teman-teman. Ya, jadi seperti halnya resistivity, kembali saya tegaskan, kita jangan bingung dengan pengukuran SP di permukaan atau di dalam lubang bor. Secara konsep, yang diukur itu sama, teman-teman. Jadi hanya potensial, beda potensial. Jadi mau di dalam sumur atau mau di atas permukaan itu yang dicari barangnya masih sama, teman-teman. Seperti itu. Oke. Jadi untuk pengukuran SP di permukaan, kita akan menggunakan voltmeter ini dan juga elektroda yang ditanam di sebuah pot yang berpori, teman-teman. Jadi elektroda ini terdiri dari lapisan tembaga atau bahan lain yang non polarisasi yang di dalamnya itu ada larutan garam, teman-teman. Jadi elektroda ini ditanam di bawah permukaan, kemudian dia akan terhubung melalui kabel ke voltmeter ini, teman-teman. Oke. Sedangkan untuk pengukuran potensial di lubang bor, kita menempatkan elektrodanya ini di dalam lubang bor. Jadi kita akan mengukur beda potensial untuk masing-masing lapisan batuan atau formasi, teman-teman. Seperti itu. Dan elektroda ini sama dihubungkan ke voltmeter, teman-teman. Oke, seperti itu. Sehingga akan didapatkan profil dari
log SP dari pengukuran SP di dalam lubang sumur, teman-teman. Oke. Oke, kembali ke pengukuran SP di permukaan. Jadi, konfigurasi pengukuran SP di permukaan kita kategorikan ke dalam dua. Jadi, pertama kita sebut sebagai konfigurasi dipole atau leapfrog. Jadi, ini kita katakan leapfrog karena seperti katak yang melompat. Jadi, kita menggunakan elektroda yang terhubung ke voltmeter dengan spasi elektroda yang tetap. Bisa 5 meter atau 10 meter. Jadi kita akan melompat sepanjang lintasan survei ini, kita ukur beda potensialnya. Jadi nilai dari beda potensialnya itu sepanjang lintasan ini adalah cerminan dari gradien potensial itu sendiri, teman-teman. Seperti itu. Ini merupakan metode dengan objektif untuk mengukur gradien potensial, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua adalah metode konfigurasi yang disebut sebagai fixed base. Artinya, kita menempatkan satu elektroda sebagai elektroda referensi atau base station, dan elektroda lainnya itu bergerak sepanjang lintasan pengukuran ini, teman-teman. Jadi, di sini kelemahan dari metode ini akan dibutuhkan kawat yang lebih panjang bila dibandingkan dengan metode dipole atau leapfrog, teman-teman. Jadi, metode ini digunakan dengan objektif untuk mendapatkan nilai dari potensial sepanjang lintasan ini, teman-teman. Jadi, berbeda dengan konfigurasi yang dipole atau leapfrog, di mana dipole akan mendapatkan profil gradien potensial, sedangkan untuk metode fixed base akan didapatkan nilai potensial SP itu sendiri, teman-teman. Seperti itu. Sedangkan untuk survei sendiri bisa dilakukan di onshore dan offshore, teman-teman. Di laut ataupun di darat, teman-teman. Oke. Untuk pengolahan data SP sendiri, seperti halnya metode resistivity, maka SP juga tidak terlalu banyak koreksi, teman-teman. Yang kita lakukan koreksi biasanya nanti akan berhubungan dengan konfigurasi, teman-teman. Seperti referensi correction. Jadi referensi correction, kalau kita lihat kartun ini, teman-teman. Jadi ini dilakukan karena kita menggunakan beberapa referensi pengukuran. Jadi kita mencoba mengkoreksi dengan referensi correction dengan membawa referensi ini ke dalam satu referensi. Jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Koreksi berikutnya adalah closure correction atau loop correction. Jadi kalau kita mengukur SP dengan cara looping, maka nilai pengukuran yang pertama dengan looping yang terakhir itu nilainya akan kurang lebih sama. Jadi dibutuhkan koreksi drip untuk mendapatkan nilai beda potensial yang terkoreksi. Jadi dengan koreksi drip maka akan didapatkan profil beda potensial seperti ini, teman-teman. Ini nilai potensialnya, koreksi dripnya, dapatkanlah nilai potensial yang terkoreksi. Oke, teman-teman. Selanjutnya, koreksi topografi. Jadi, koreksi topografi sendiri itu dilakukan jika muncul anomali topografi atau anomali SP dengan nilai di atas dari 1 volt. Jadi, begini teman-teman. Jadi, anomali SP itu karena dia mengukur beda potensial alami, jadi nilainya itu nggak akan lebih dari 1 volt, teman-teman. Jika ada nilainya
di atas 1 volt, bisa dipastikan itu karena pengaruh topografi. Jadi kita perlu koreksi. Oke, teman-teman. Selanjutnya metode filtering. Jadi filtering ini digunakan jika kita ingin menghilangkan noise. Jadi kalau kita misalnya ingin menghilangkan pengaruh lokal, jadi kita gunakan metode low pass filter. Jika kita menginginkan pengaruh atau tren lokal, maka kita gunakan high pass filter. Jadi sebenarnya filtering sendiri itu banyak sekali metodenya, teman-teman. Bisa band pass filter, yang tadi low pass sama high pass, ada juga Euler, ada Fourier transform, banyak sekali metodenya, teman-teman. Intinya kita ingin menghilangkan pengaruh dari noise, itu teman-teman. Jadi setelah dilakukan koreksi reference, closure, topografi, dan filtering, maka akan didapatkan nilai dari beda potensial SP yang udah dikoreksi. Dan ini yang akan kita gunakan untuk interpretasi kualitatif dan kuantitatif, teman-teman. Seperti itu. Oke. Lalu seperti apakah metode interpretasi SP secara kualitatif? Untuk anomali SP yang akan kita interpretasi kualitatif, biasanya kita akan melihat dari profil kontur, teman-teman. Jadi, kalau kita lihat dari profil kontur ini, di mana ada sebuah klosur dengan profil dari anomali SP dengan bentuk nilai SP yang minimum seperti ini. Ini kalau kita interpretasikan secara kualitatif, maka kita akan menduga atau menginterpretasi secara kualitatif, di sini akan terendapkan sebuah mineral atau potensial yang disebabkan oleh mineral, teman-teman, seperti itu. Jadi nilai anomali SV seperti ini dengan kontur klosur seperti ini kita interpretasikan sebagai pengendapan mineral biji besi atau tembaga atau mineral-mineral yang menyebabkan potensial mineral, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, ini contoh selanjutnya dari interpretasi kualitatif, teman-teman. Jika kita punya klosur seperti ini, terus kita bikin profil dari A ke B, maka akan didapatkan nilai dari SP yang sangat rendah. Sama halnya dengan ini, teman-teman. Jadi kita akan interpretasikan secara kualitatif bahwa di sini, di sekitar kontur yang tertutup ini, close kontur ini, kemungkinan diendapkannya mineral yang akan berasosiasi dengan nilai SP yang rendah. Seperti itu, teman-teman. Oke. Dan juga SP ini untuk interpretasi kualitatif bisa kita interpretasikan misal dalam fluid flow atau arah arus fluida. Jadi seperti misalnya aliran arus dari fluid inflow akan memproduksi nilai SP yang negatif. Jadi kebalikannya, outflow menjauhi sumber itu akan memberikan nilai SP yang positif. Seperti itu, teman-teman. Jadi itu contoh dari interpretasi SP kualitatif. Berikutnya, saya ingin memberikan contoh interpretasi kualitatif SP yang berdasarkan data pengukuran sumur, teman-teman. Jadi, untuk evaluasi formasi, biasanya SP akan disertakan sebagai data pendukung untuk interpretasi kualitatif tentang kualitas reservoir, teman-teman. Dalam hal ini, permeable atau non-permeable, seperti ini, teman-teman. Kalau saya lihat di sini, SP di sini menggunakan jenis lumpur yang salin. Artinya resistivity
dari mud filterat itu lebih besar dari resistivity air. Jadi kalau kita dapatkan nilai negatif, SP yang negatif, itu kita interpretasikan sebagai reservoir sandstone atau batu pasir, teman-teman. Sebaliknya, jika kita dapatkan nilai SP yang positif, dalam hal ini akan berasosiasi dengan shell, teman-teman. Seperti itu. Jadi ini kualitatif, teman-teman. Oke. Selanjutnya, bagaimana kita interpretasi kuantitatif dari data SP? Jadi, objektif dari interpretasi kualitatif adalah untuk menghitung dan menggambarkan dari nilai distribusi anomali SP itu sendiri, teman-teman. Seperti bentuknya, kedalamannya, sudut polarisasinya, dan juga momen dipol listriknya. Seperti itu, teman-teman. Untuk software, berbeda dengan metode lainnya seperti magnetic, gravity, ataupun resistivity, maka SP ini termasuk ke dalam metode yang jarang menggunakan software yang komersil, teman-teman. Artinya untuk software komersil kurang begitu berkembang karena data SP sendiri kita bisa proses menggunakan software seperti MATLAB, Excel, atau Solver. Jadi itu software-software yang bisa kita bikin pemrogramannya seperti apa, teman-teman. Ini contoh dari interpretasi kuantitatif, teman-teman. Jadi pada metode SP ini kita dapatkan profil anomali SP yang didapatkan dari pengamatan atau observasi yang titik-titik bulat ini hitam. Maka dengan matching atau dengan inversion, di mana nilai yang teramati atau observasi yang bulat-bulat hitam ini coba dihitung sampai didapatkan error yang terkecil atau base fit, sehingga dari perhitungan ini akan didapatkan secara kuantitatif seperti shape faktor, kedalaman, polarisasi, sudut polarisasi, ataupun momen dipol elektriknya secara kuantitatif, teman-teman. Jadi pemodelan numerik ini sangat menarik jika kita lakukan dengan software-software seperti MATLAB, Fortran, ataupun Excel, teman-teman. Jadi ini bisa dilakukan bagi teman-teman yang suka pemrograman, teman-teman. Oke, ini akan sangat menarik sekali. Oke, selanjutnya saya ingin berbagi contoh-contoh dari aplikasi SP dilakukan seperti apa. Ini contoh pertama, penggunaan SP untuk eksplorasi air tanah. Jadi dalam hal ini SP digunakan untuk mengkarakterisasi fluid flow di dalam sinkhole, teman-teman. Jadi survei dilakukan di Prancis dengan spasi dari stasiun pengamatan relatif rapat, teman-teman. Jadi menurut saya ini semi detail ya, atau mungkin detail juga, teman-teman, karena dari sini kita akan mendapatkan profil SV yang cukup resolusinya cukup tinggi, teman-teman. Jadi di sini dia melakukan pemodelan SP yang didukung oleh data resistivity, teman-teman. Jadi berdasarkan data resistivity, di mana nilai resistivity yang tinggi, dia berasosiasi dengan kehadiran dari sinkhole. Jadi ini merupakan zona non-konduktif, teman-teman, karena dia memiliki nilai resistivity yang tinggi, teman-teman, seperti itu. Oke. Dari pemodelan SP,
maka didapatkan hubungan yang linier antara anomali ini, si anomali SP, dengan ketebalan dari single itu sendiri, teman-teman. Ini sangat menarik karena dengan hubungan ini, maka kita akan prediksi seberapa dalam, seberapa tebal dari si single itu sendiri, teman-teman. Oke, jadi di sini nilai SV itu akan negatif di area single, teman-teman. Seperti itu. Oke, selanjutnya dari model ini, dia coba membangun model penampang bawah permukaan. Jadi modelnya dia bangun dari hubungan antara SV dengan thickness dari si sinkhole ini. Jadi dia coba bikin model dengan aliran dari fluidanya juga itu yang di dalam sinkhole sendiri ini, teman-teman. Jadi arah panah merah ini dia menggambarkan arah aliran fluidanya, teman-teman. Seperti itu. Oke, dari sini dia memodelkan profil 3 dimensinya, teman-teman. Jadi ini sangat cantik sekali, dia memodelkan profil dari sinkhole dalam domain 3 dimensi, teman-teman. Ini yang warna purple ini adalah profil dari sinkhole itu sendiri, teman-teman. Ini sangat menarik dan bagus dalam memodelkan sinkhole menggunakan SP, teman-teman. Oke. Selanjutnya, ini penggunaan SP dalam eksplorasi biji hidrotermal, teman-teman. Jadi ini dilakukan surveinya di Jepang. Jadi di Hakurei Field. Jadi dia menggunakan metode SP di laut. Jadi profil ini adalah stasiun pengukuran SP, teman-teman. Jadi elektrodanya kemungkinan ditanam di channel-channel ini, teman-teman. Jadi dari pengukuran SP di laut ini, dia coba hitung metode anomali SP-nya, profil SP-nya, dia mendapatkan hubungan antara anomali SP dengan kehadiran dari deposit biji hidrotermal. Jadi dari pengukuran ini dimodelkan antara respon dari si anomali SP sendiri dengan kemungkinan kehadiran biji hidrotermal itu sendiri, teman-teman. Jadi di mana kemungkinan terendapkannya biji hidrotermal, maka akan memiliki nilai SP yang rendah atau negatif, teman-teman. Untuk membuktikan semua itu, maka dia melakukan pemotretan kondisi di bawah permukaan seperti apa, dan terbukti bahwa anomali SP ini berasosiasi dengan kehadiran biji mineral hidrotermal. Seperti itu, teman-teman. Ini proven dengan metode SP bisa mengkarakterisasi kehadiran biji hidrotermal, teman-teman. Oke. Dan metode selanjutnya, aplikasi dari SP adalah monitoring dari gunung api, teman-teman. Jadi ini dilakukan di salah satu gunung di Italia, di mana dari profil anomali SP didapatkan hubungan antara sistem hidrotermal dengan anomali SP itu sendiri, di mana pada saat nilai SP yang rendah atau negatif itu akan berhubungan dengan infiltrasi dari fluida, teman-teman. Sedangkan untuk nilai anomali SP yang tinggi itu diasosiasikan dengan kehadiran sistem hidrotermal, teman-teman. Ini sangat menarik karena dia melakukan metode
SP ini dengan di constraint dengan data resistivity, teman-teman. Jadi kalau dari resistivity, daerah hidrotermal itu dikarakterisasi dengan nilai konduktivitas yang tinggi, yang merah itu tinggi, teman-teman. Jadi kalau konduktivitas tinggi berarti resistivity-nya rendah, oke? Dan biasanya temperaturnya tinggi. Dan ini terbukti kita di sini hubungan antara sistem hidrotermal dengan nilai SP itu sendiri dan juga dengan nilai temperatur, ini nilai anomali SP sendiri akan berbanding lurus dengan temperatur, di mana dari anomali ini kita bisa mengkarakterisasi atau memonitoring sistem hidrotermal yang ini akan berasosiasi juga dengan sistem geotermal, teman-teman. Jadi metode ISP ini efektif baik untuk monitoring gunung berapi ataupun untuk eksplorasi geotermal. Di sini saya coba untuk menerangkan kegunaan SP dalam monitoring gunung api, teman-teman. Oke, jadi untuk metode SP ini sangat murah dan efektif dalam memonitor aktivitas vulkano. Jadi pada saat nilai SP yang tinggi akan berasosiasi dengan sistem hidrotermal. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin untuk metode listrik SP dicukupkan sekian. Jika ada kata-kata atau kalimat yang kurang pas, saya mohon koreksinya. Saya terbuka untuk kritik, saran, dan masukan, juga diskusi. Bisa ditulis di kolom komentar, teman-teman. Tunggu video selanjutnya dari Geofisik Series. Semoga video ini memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.